Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di mata kuliah Keuangan Negara pertemuan kelima. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Nah, sebentar saya persiapan untuk PPT-nya. Saya full screen. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang konsep APBN, yaitu manajemen serapan anggaran. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita juga mempelajari beberapa konsep terkait dengan anggaran dan lain sebagainya, mulai dari traditional budgeting, kemudian sampai dengan ada incremental budgeting, kemudian ada juga anggaran berbasis kinerja, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beranjak ke konsep APBN berupa manajemen serapan anggaran itu. Nah, kita mulai dari anggapan bahwa rendahnya penyerapan anggaran itu seringkali dikaitkan dengan buruknya kinerja birokrasi pemerintah. Nah, apakah betul seperti itu? Hal ini kemudian yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di beberapa literatur, mungkin teman-teman yang sudah membuka Bismart, kemudian membaca-baca literatur yang sudah tersedia, memang di sana ada beberapa tulisan-tulisan terkait dengan salah satunya para pengamat ekonomi itu memang menyorot rendahnya tingkat penyerapan anggaran itu sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Jadi merupakan salah satunya ya. Jadi ada beberapa indikator kegagalan birokrasi dan ini merupakan satu indikator. Jadi tidak mesti ketika serapan anggaran kita judge bahwa birokrasi itu gagal, tidak. Tapi ini hanya satu bagian saja, gitu. Kemudian juga dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, seperti yang kita pelajari kemarin, memang untuk berbasis kinerja itu penyerapan anggaran itu memang bukan target alokasi anggaran, karena memang untuk penganggaran berbasis kinerja yang dihitung adalah dari kinerjanya, bukan dari anggaran, di mana kalau serapan anggaran itu dia masih tradisional budgeting, gitu ya, di mana kemarin sudah kita ketahui untuk tradisional itu dia kan berdasarkan pendapatan, kemudian juga belanja. Kalau dulu kan harus habis ya, seperti itu. Tapi kalau kinerja itu memang agak berbeda. Gitu. Kemudian juga untuk mengukur kinerja suatu anggaran itu dilihat dari outcome dan output. Ini mohon maaf, ini agak salah ketik ya, output dan outcome. Kemudian juga pada faktanya sendiri, gitu kan, kenapa sering dikaitkan juga, pendorong pertumbuhan ekonomi kita itu masih didominasi faktor konsumsi itu sendiri, gitu. Kenapa? Karena memang paling mudah itu kita bisa melihat dari GDP atau Gross Domestic Product. Nah, Gross Domestic Product ini sendiri ada karena sebuah produksi untuk barang dan jasa, kemudian ini produksi barang dan jasa tentu saja dikaitkan atau ada karena adanya penawaran dan permintaan. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nih, jadi sebenarnya kan paling mudah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang tadi saya bilang itu dari GDP. Karena kan memang agak susah ya kalau misalnya kita ambil dari indeks kebahagiaan, kemudian ukuran-ukuran lainnya, itu agak susah gitu. Kalau misalnya GDP kan memang sudah ada dan ukurannya itu pasti. Dan ini juga secara global seperti mereka mempunyai kesepakatan, ukuran yang paling mudah itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ya jadi GDP. Nah,
GDP ini tingginya itu karena ada peningkatan dalam produksi suatu produk itu, baik itu di bidang pertanian, kemudian di bidang industri dan lain-lainnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek, itu banyak sekali bidang jasa dan bidang pelayanan lainnya gitu. Nah, kenapa produksi itu tinggi? Ya, karena itu tadi, karena ada permintaan gitu. Permintaan dalam arti di sini itu berarti harus ada konsumsi yang tinggi pula. Jadi makanya kenapa di tempat kita memang masih didominasi faktor konsumsi gitu. Dan itu akan susah untuk merubah strukturnya. Kemudian selain itu juga kenapa tetap ada dominasi faktor konsumsi yang tinggi? Karena memang pemilihan program itu yang menyentuh masyarakat luas paling mudah itu adalah dengan melakukan konsumsi seperti itu. Kemudian juga ini terkait pengantar anggaran gitu. Kemarin kita juga sudah membahas, tapi sekarang kan kita agak ulang sedikit begitu kan. Nah, anggaran itu yang seperti kita ketahui itu adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Maksudnya ukuran finansial itu berarti dia adalah ukuran uang seperti itu ya, maksudnya dalam angka, dalam bentuk kuantitatif gitu. Nah, secara spesifik sebenarnya anggaran itu ada banyak ya, anggaran publik, anggaran swasta dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita bahas itu adalah konsep APBN. APBN itu maksudnya adalah anggaran sektor publik yang maksudnya termasuk anggaran sektor publik. Nah, anggaran sektor publik di sini adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Seperti tadi saya bilang, APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi, memang ada pendapatan dan ada belanja. Kemudian juga di dalam anggaran itu sendiri menunjukkan kerja pemerintah atau apa saja sih yang dilakukan. Nah, itu tercermin dalam struktur anggaran. Karena biasanya di struktur anggaran itu jelas. Misalnya ada kegiatan apa, ada program apa, dan kemudian biayanya berapa. Kemudian juga di sini anggaran itu memberikan informasi tentang rencana, kemudian pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan. Biasanya di situ tercantum juga outputnya akan seperti apa. Nah, anggaran juga merupakan suatu alat kendali dari pusat ke daerah, utamanya adalah mengendalikan tujuan, kemudian target dan kinerja agar sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian juga secara politis, nah anggaran itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku. Jadi kalau misalnya secara nasional punya program unggulan tertentu atau program strategis tertentu, ya di daerah-daerah itu harus menjalankan sesuai dengan program nasional untuk mendapatkan dana tersebut, begitu, sesuai dengan prioritasnya. Kalau misalnya tidak, bisa anggaran itu dipersulit gitu. Jadi dari segi politisnya dan seperti itu. Contoh sederhana, begitu kan, kalau misalnya teman-teman punya orang tua gitu. Nah, orang tua itu kan memberikan sejumlah dana ketika teman-teman itu mengikuti aturan main dari orang tua. Nah, di sini sama saja, jika daerah itu ingin mendapatkan dana atau dana yang cukup maksudnya ya, nah daerah itu perlu mengikuti aturan main dari pemerintah nasional. Nah, apakah anggaran itu penting? Ya, anggaran itu memang sangat penting ya. Ini ada beberapa penyebab kenapa anggaran itu dianggap sangat penting gitu. Yang pertama adalah anggaran itu merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, kemudian menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang kita bahas untuk pertemuan sebelumnya, memang kan untuk anggaran ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya nanti dengan bantuan pemerintah. Kemudian
dengan anggaran ini yang merupakan rencana, jadi jelas ke arah mana sih nanti program-programnya, kebijakan yang akan dilakukan, kegiatan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas. Di sini tentunya dalam merencanakan anggaran itu sudah diprioritaskan dulu apa yang harus dijalankan. Kalau misalnya mau contoh sederhana ini, teman-teman kan misalnya kepingin sesuatu gitu ya, kepingin buku, kepingin HP misalnya, kepingin baju dan lain sebagainya, itu keinginan itu kan terus ada gitu kan. Nah, sedangkan yang teman-teman punya misalnya hanya 100.000 gitu. Jadi nggak mungkin dalam waktu tertentu gitu, teman-teman hanya punya uang 100.000 terus teman-teman bisa beli HP, bisa beli baju, bisa beli buku gitu ya. Tapi ada prioritas tertentu yang bisa diambil dulu, misalnya batas buku nih gitu. Kemudian kalau misalnya mau beli HP kan masih kurang, jadi masih cari pembiayaan lainnya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi teman-teman yang mulai protes-protes nih, misalnya ada yang disuruh bayar pajak, ini pajak uangku kemana gitu, ini diambil sama pegawai pajak nih. Enggak, tidak seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman diminta pajak atau retribusi semacam itu, iuran, nah anggaran ini nantinya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, kemudian juga nanti ada laporan tersendiri yang nantinya juga dilaporkan kepada masyarakat. Jadi untuk kebermanfaatannya ya kembali lagi kepada masyarakat. Kemudian ini ada fungsi anggaran. Ada sekitar 8 fungsi anggaran, baik itu sebagai alat perencana, kemudian alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Untuk alat perencana, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memang untuk anggaran itu dia bisa merencanakan program, kemudian kegiatan, dan sumber anggarannya itu. Kemudian untuk alat pengendalian, kita bisa melihat muatan detail pendapatan itu supaya terhindar dari underspending atau overspending. Jadi kekurangan pembiayaan atau kekurangan serapan atau kelebihan serapan untuk realisasinya. Kemudian juga menghindari kesalahan pengalokasian dana pada non-prioritas. Kemudian juga sebagai alat kebijakan fiskal itu yang tujuannya itu untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk alat politik untuk mengendalikan perilaku melalui komitmen janji di awal. Jadi komitmen janji itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti itu. Kemudian alat koordinasi, di mana sebagai contoh ada dokumen anggaran yang komprehensif yang nantinya bisa diketahui oleh beberapa bagian. Contohnya ini, misalnya ada APBN seperti itu. Nah, di situ ada dokumen anggaran yang sangat komprehensif yang bisa diakses oleh kementerian dan lembaga lainnya. Kemudian juga ada alat penilaian kinerja, di mana ini terkait dengan serapan anggaran dan efisiensi biaya. Kemudian ada alat motivasi, di mana nanti juga menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target capaian. Seperti itu. Kemudian juga ada alat menciptakan ruang publik, di mana dalam menganggarkan dana ini, jadi melibatkan berbagai pihak gitu. Baik itu kabinet, birokrat, DPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya seperti yang kemarin kita sudah bahas untuk minggu lalu. Nah, ini
terkait dengan apa saja sih yang ada dalam poin-poinnya gitu ya, sesuai dengan anggaran sebagai alat perencana. Jadi yaitu bisa menjadi perumus tujuan serta sasaran kebijakan, kemudian juga perencana berbagai program dan kegiatan tentunya sesuai dengan tujuan organisasi, kemudian pengalokasian dana pada berbagai program dan kegiatan, kemudian penentuan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca sendiri untuk lebih jelasnya. Kemudian teman-teman bisa mencari literatur yang lebih kaya, karena memang waktu yang kita punya memang sedikit gitu. Jadi teman-teman wajib untuk membuka literatur, tuh, jadi untuk lebih memahami. Kemudian juga ini ada pengandalian anggaran publik itu biasanya dilakukan dengan apa sih gitu. Jadi pengandalian anggaran publik itu biasanya dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Kemudian menghitung selisih anggaran, terutama yang tadinya dianggarkan, kemudian realisasinya bisa dihitung. Kemudian yang ketiga adalah menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran tahun berikutnya. Jadi bisa dikendalikan anggaran publik melalui cara-cara berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas tentang penerapan penganggaran berbasis kinerja atau yang nanti kita sebut dengan PBK. Jadi untuk penganggaran berbasis kinerja sendiri ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja yang seperti kita tadi bahas di depan, itu berorientasi pada output dan outcome. Gitu. Jadi tidak hanya penghabisan anggaran saja, tapi juga kinerja yang dilihat dari luaran, baik itu luaran output, kemudian luaran outcome juga. Yang kedua adalah pengalokasian anggaran program kegiatan yang didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Jadi dimungkinkan nanti ada revisi beberapa kali untuk anggaran berbasis kinerja ini. Kemudian tujuan penerapan PBK itu adalah menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Yang ketiga adalah meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Kemarin juga sudah dibahas beberapa bedanya terkait dengan anggaran basis kinerja dan beda dengan anggaran tradisional gitu ya. Jadi memang untuk anggaran berbasis kinerja ini dia lebih akuntabel gitu dan lebih fleksibel juga dan bisa terlihat gitu. Dimana untuk anggaran berbasis kinerja ini dia sampai bisa terlihat berapa sih biaya untuk programnya, kemudian kegiatannya berapa dan subkegiatan berapa. Jadi tercantum di situ semua, bahkan sudah ada untuk targetnya itu berapa sih, seperti itu. Kemudian ini adalah instrumen PBK sendiri, yaitu penganggaran berbasis kinerja. Ada 3 instrumen. Yang pertama adalah indikator kinerja. Ya, dan indikator kinerja ini ada 3, indikator kinerja utama, kemudian indikator kinerja, kemudian juga indikator keluaran. Jadi untuk indikator kinerja utama itu menilai suatu program yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ke indikator kinerja ini, dia itu untuk menilai kinerja dari kegiatan. Kemudian ada juga indikator keluaran, itu menilai sub-sub kegiatan yang dilaksanakan. Jadi memang sampai sedetail itu, bahkan tidak hanya program, tapi juga breakdown-nya ya, sampai kegiatan dan sub-sub kegiatan sudah tercantum di sana.
Kemudian juga instrumennya adalah standar biaya. Standar biaya ini terkait dengan efisiensi masukan dan pengeluaran sesuai dengan acuan perhitungan kebutuhan anggaran, dan ini juga berkaitan dengan standar pelayanan minimum. Jadi nanti standar biaya ini akan mempengaruhi sejauh mana kualitas pelayanan yang akan diberikan gitu, karena memang ada standar pelayanan minimumnya. Terus yang terakhir adalah instrumen evaluasi kinerja. Nah, yang ini biasanya itu dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, di dalam laporan ini ada beberapa informasi yang teman-teman nanti bisa cek gitu ya. Nanti bisa teman-teman searching deh contohnya LRA itu seperti apa, dan teman-teman bisa lihat di dalamnya gitu. Yang pertama adalah informasi pencapaian atas sasaran program yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan analisis kelemahan program atau kegiatan. Yang ketiga adalah tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja itu sendiri. Jadi ini terkadang tercantum di sana, bisa dia eksplisit atau implisit seperti itu ya. Nah, di sini juga ada dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran. Kemarin kan sudah ditampilkan juga bagan yang menunjukkan alur, di mana memang antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran itu dia tidak terpisahkan, tapi memang istilahnya jadi satu lah itu, jadi saling terkait gitu kan. Nah, untuk pelaksanaan sendiri itu juga suatu kebijakan itu pasti melibatkan keduanya. Jadi ketika ada dokumen anggaran pasti ada dokumen perencanaan seperti itu. Jadi biasanya juga mulainya dari dokumen perencanaan. Nah, jadi dari dokumen perencanaan kemudian nanti di breakdown ke dokumen anggaran yang seperti teman-teman sudah tahu, ada beberapa bagian-bagian, baik itu program, kemudian juga ada kegiatan, sampai dengan sub-sub kegiatan. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih, misal untuk dokumen perencanaan nasional, itu untuk yang 1 tahunan itu ada rencana kerja pemerintah, dan juga ada renja Kementerian Lembaga maksudnya. Kemudian untuk alokasi anggaran itu juga teman-teman bisa nanti cek juga di rencana kerja dan anggaran Kementerian dan Lembaga. Kemudian yang teman-teman juga sudah tidak asing itu untuk alokasi anggaran biasanya bisa dicek di daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Nah, baik antara dokumen perencanaan kemudian juga alokasi anggaran itu perlu ada sinkronisasi sesuai dengan kebijakan nasional untuk menghasilkan national outcome. Kemudian Kementerian Lembaga juga mengacu pada nasional, maksudnya ini nasional, kebijakan nasional untuk membuat IKU tadi indeks kinerja utama, indikator kinerja utama maksudnya, kemudian juga indikator kinerja khusus dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf saya banyak typo di beberapa bagian gitu. Nah, selanjutnya adalah penilaian berbasis kinerja sendiri. Nah, penilaian berbasis kinerja itu dia ada di bagian input, output, dan outcome. Meskipun tadi juga saya bilang utamanya dia itu melihat di output dan outcome, tetapi kita juga perlu melihat inputnya gitu. Nah, di inputnya sendiri itu dengan melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu program atau kegiatan. Nah, ini biasanya ada di rencana anggaran, kemudian diketahui kan yang mana atau seberapa besar anggaran itu digunakan gitu. Kemudian setelah digunakan untuk realisasi, dilihat dari outputnya. Nah, dari outputnya ini dilihat
untuk unit barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu program atau kegiatan. Kemudian juga untuk outcome, itu melaporkan hasil termasuk kualitas pelayanan atau suatu program atau kegiatan itu sendiri. Jadi dia yang lebih berdampak begitu. Kalau misalnya untuk output kan hanya berapa barang yang dihasilkan misalnya. Kemudian untuk outcome, dia itu yang lebih kompleks lah seperti itu. Kemudian, kondisi penyerapan anggaran di Indonesia itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman mungkin yang pernah magang atau mungkin ayah ibunya ada di pemerintah atau mungkin sudah membaca beberapa literatur itu tipe-tipenya agak mirip dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi memang mungkin ada perbedaan, tapi ada beberapa part yang tidak berubah gitu, masih ada miripnya gitu, yaitu tradisi bahwa serapan anggaran pemerintah pusat dan daerah itu sering terjadi lambat di awal namun menumpuk di akhir. Dan ini Bank Dunia itu menyebutnya sebagai slow back-loaded expenditure. Nah, ini maksudnya adalah biasanya untuk bulan-bulan awal dalam 1 tahun ini ya, pemerintah itu seringnya masih ribet atau riuh untuk mengurusi anggaran-anggaran. Biasanya sampai Maret begitu. Kemudian juga nanti setelah itu masih ada revisi begitu. Dan terkadang itu baru tengah tahun itu baru efektif atau mulai berjalan untuk program dan kegiatannya. Nah, ini kemudian yang mengakibatkan adanya keterlambatan untuk beberapa program lainnya. Dan kemarin saya sempat juga mendapatkan bantuan atau diminta bantuan oleh kementerian dan lembaga, itu ternyata mereka programnya itu di akhir tahun, jadi benar-benar seperti penghabisan dan diburu-buru sekali untuk segera cepat selesai. Sudah dimintanya Desember, kemudian harus selesai sebelum Desember, itu agak merepotkan juga begitu. Kemudian di Indonesia sendiri juga seharusnya belanja modal itu diserap secara optimal karena itu nanti akan berkaitan dengan pembangunan nasional, tapi sayangnya masih belum optimal untuk belanja modalnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek juga sekalian untuk kementerian dan lembaga, apakah memang belanja modal itu memang tidak optimal atau belum optimal atau bagaimana gitu. Kemudian juga memang kelebihan dan kekurangan dalam penyerapan itu bisa mengindikasikan kinerja yang kurang baik. Makanya beberapa itu berusaha kalau misalnya penyerapan itu 100%, jadi tidak 90-an atau tidak 100 lebih begitu. Karena memang bisa dilihat kurang baik untuk kinerjanya. Nah, ada beberapa implikasi di mana ketika serapan anggaran itu kurang, itu akan menunjukkan tidak efektifnya perencanaan anggaran. Kemudian juga kalau misalnya lebih, itu malah juga menunjukkan atau nanti akan menimbulkan inefisiensi anggaran. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa faktor penyebab serapan anggaran tidak optimal. Ada 4. Nanti mungkin teman-teman bisa baca untuk literaturnya. Jadi ada beberapa yang kemudian menjadi faktor-faktor lainnya. Nanti bisa teman-teman temukan. Yang pertama adalah terkait dengan lemahnya perencanaan anggaran. Karena beberapa kali itu sering ada revisi yang menimbulkan penundaan pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang tadi, yang kemudian berujung pada penumpukan program dan kegiatan di akhir tahun seperti itu. Kemudian juga lamanya proses pembahasan anggaran, biasanya ini terkait dengan tarik ulur kepentingan, terutama di tingkat nasional. Tingkat nasional itu antara kementerian dan lembaga lainnya saling tarik ulur. Nah, kalau misalnya di nasional saja sudah tarik ulur, apalagi yang kemudian di daerah, jadi akan terkena imbasnya. Kemudian yang ketiga adalah lambannya proses tender. Jadi di sini
proses tender itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dan yang mempunyai kewenangan untuk pengadaan barang dan jasa itu adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk yang terkait dengan anggarannya seperti itu. Nah, beberapa kasus. Nah, itu pejabat pembuat komitmen itu kurang memahami ketentuan. Nah, kenapa sih kurang memahami ketentuan? Karena memang aturannya itu sangat banyak dan agak membingungkan ya. Dan kalau teman-teman mau tahu, untuk pejabat pembuat komitmen ini tidak bisa sembarangan gitu. Jadi memang ada sertifikat khususnya dan ada pelatihan khususnya juga. Karena itu dari itu memang karena saking jelimetnya gitu, saking sulitnya, memang harus ada sertifikat khusus. Kalau misalnya tidak bisa menjadi pejabat pembuat komitmen. Nah, selain itu ada juga dalam proses tender ya, teman-teman, bisa dicek biasanya biaya di lapangan itu tidak sesuai dengan biaya umum dan biaya khusus. Terkadang juga biaya di lapangan itu malah lebih membengkak gitu. Jadi siapa yang mau mengambil suatu proyek atau istilahnya program atau kegiatan, tetapi dia malah merugi gitu. Jadi disinilah yang kemudian itu tidak ada yang mau gitu untuk mengisi atau mengambil tender tersebut gitu. Jadi yang menyebabkan namanya proses tender. Kemudian juga ketakutan untuk menggunakan anggaran itu yang menyebabkan nanti adanya idle money atau dana yang menganggur. Ini lebih sering teman-teman lihat di unit terkecil, yaitu unit desa. Kalau teman-teman ada yang konsen untuk penggunaan dana desa, itu seringkali memang tidak optimal karena orang-orang desa tuh takut begitu kan. Nanti kalau aku salah melakukan laporan bagaimana, nanti kalau misalnya ternyata ini tidak diperbolehkan tapi sudah terlanjur diperbolehkan gimana. Terus ada juga yang bilang, waduh saya takut nanti kalau misalnya ada apa-apa saya masuk penjara atau lain sebagainya. Nah, ketakutan inilah yang kemudian menyebabkan serapan anggaran itu tidak optimal gitu. Khususnya ya itu teman-teman kalau mau tahu itu biasanya di desa di mana orangnya itu masih lugu-lugu ya istilahnya gitu. Kemudian juga akibat penyerapan anggaran yang rendah itu membawa dampak pada rendahnya efek berganda dalam perekonomian nasional. Jadi faktor belanja negara dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal yang nantinya dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang kurang, dan kalau misalnya penciptaan lapangan kerja itu kurang, maka kemiskinan menjadi sulit untuk diturunkan. Dan yang kedua itu adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu menjadi sia-sia. Jadi konsepnya begini teman-teman, pemerintah itu sebetulnya sudah memperhitungkan defisit anggaran yang dibiayai melalui hutang gitu. Nah ini hutang luar negeri dan surat berharga negara atau SBN. Kemudian ketika dana dari hutang itu cair, pemerintah itu perlu membayar komitmen fee. Jadi komitmen fee ini wajib dibayar bahkan ketika dana ini tidak digunakan. Jadi tidak digunakan ataupun digunakan, pemerintah tetap harus membayar. Jadi kalau misalnya tidak diserap dengan baik, jadi percuma pemerintah membayar sesuatu yang tidak digunakan begitu. Nah, ini beberapa cara untuk mengatasi serapan anggaran yang rendah. Yang pertama itu adalah perumusan pola ideal penyerapan belanja sesuai dengan sifat masing-masing belanja. Kemudian yang kedua, perumusan mekanisme revisi dokumen anggaran yang lebih fleksibel, jadi jangan terlalu lama juga. Kemudian juga jangan terlalu rigid, karena kalau bisa terlalu rigid nanti prosesnya akan lebih lama lagi. Kemudian yang ketiga adalah perumusan sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti MANEF. Kemudian yang keempat, penyempurnaan sistem dan prosedur pembayaran maupun pencairan dana.
supaya lebih mudah juga, kemudian lebih jelas. Kemudian yang kelima adalah penjagaan kekonsistensian dalam melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi jangan molor-molor gitu. Kemudian yang keenam adalah penjaminan keterkaitan penggunaan anggaran dengan pencapaian kinerja. Jadi jelas untuk indikator kinerjanya juga gitu. Kemudian yang ketujuh adalah pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang konsisten. Yang kedelapan, adanya aturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang fleksibel yang memungkinkan pelaksanaan pada awal tahun anggaran. Jadi tidak menunggu-nunggu. Biasanya seperti yang saya bilang, harus menunggu anggarannya di top gitu, kemudian menunggu revisi dulu, nah baru tengah-tengah tahun dilaksanakan. Jadi sebisa mungkin dilaksanakan lebih awal gitu. Kemudian yang kesembilan adalah adanya penghargaan atau hukuman bagi instansi atau pemerintah daerah yang baik atau buruk dalam penyerapan anggaran. Jadi kalau misalnya ada reward dan punishment ya teman-teman, itu nanti bakal menjadi motivasi tersendiri gitu. Terutama kalau misalnya ada rewardnya nih, jadi orang kan akan berlomba-lomba baik melakukan inovasi dalam penyerapan anggaran gitu. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Teman-teman bisa cek untuk tugas-tugasnya dan teman-teman bisa memanfaatkan forum diskusi yang ada di Bismart gitu. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Sampai bertemu untuk minggu depan.